Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juga Batiar. Saya akan mempresentasikan kerja hasil kelompok kami yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) adalah solusi energi terbarukan yang memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi berbagai tantangan terkait keberlanjutan energi, terutama yang bersumber dari bahan bakar fosil. Ketergantungan pada bahan bakar fosil tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga berkontribusi besar terhadap perubahan iklim global. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Energi surya memiliki potensi yang sangat besar di banyak wilayah dunia, termasuk Indonesia, yang terletak di kawasan tropis dan memiliki sinar matahari yang berlimpah sepanjang tahun. Namun, meskipun potensi tersebut sangat besar, pemanfaatan teknologi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia masih tergolong rendah dibanding dengan negara-negara lain. Tantangan seperti biaya awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur, serta pemahaman masyarakat mengenai teknologi ini menjadi hambatan utama dalam memperluas penggunaan PLTS. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, seperti energi yang bersih, tidak terbatas, dan ramah lingkungan, PLTS dapat menjadi solusi penting untuk menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengenali potensi PLTS, mengenai hambatan-hambatan yang ada, dan memaksimalkan pemanfaatannya dalam mendukung pengembangan energi nasional yang bertujuan yang ramah lingkungan. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan prinsip kerja PLTS, mengurangi bagaimana pembangkit listrik tenaga surya bekerja, termasuk komponen-komponen yang terlibat dalam proses konversi energi matahari menjadi listrik. Yang kedua yaitu menganalisis keunggulan dan tantangan PLTS, menyajikan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi PLTS serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya baik secara teknis maupun ekonomis. Bab 2 yaitu isi. Komponen dan sistem. Sistem lampu jalan panel surya adalah solusi penerangan luar ruangan yang ramah lingkungan dan hemat energi, yang menggunakan energi matahari sebagai sumber daya utama. Berikut adalah komponen utama dalam sistem lampu jalan atau panel surya dan dijelaskan tentang cara kerjanya. Yang pertama yaitu panel surya atau solar panel. Fungsinya yaitu panel surya berfungsi untuk menangkap energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Panel ini terbuat dari sel-sel fotovoltaik yang menyerap cahaya matahari dan menghasilkan arus listrik searah atau DC yang disebut ya. Yang terus jenis panel surya biasanya terdiri dari sel-sel silikon monokristalin atau polikristalin. Terus kapasitas, ukuran dan kapasitas panel surya tergantung pada kebutuhan daya lampu jalan yang akan dipasang. Yang kedua yaitu baterai. Fungsinya yaitu untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya selama siang hari. Energi yang disimpan dalam baterai ini digunakan untuk menyalakan lampu jalan saat malam hari atau ketika sinar matahari tidak tersedia. Jenis baterai yang sering digunakan adalah baterai lithium ion timbal asam atau jenis lain yang tahan lama dan dapat menahan siklus pengisian dan pelepasan yang sering. Untuk
Kapabilitas baterai ini dirancang untuk menyimpan energi cukup untuk beberapa jam penerangan, biasanya 12 sampai 14 jam. Terus yang ketiga, lampu LED. Fungsinya lampu LED digunakan untuk sumber cahaya pada lampu jalan. Lampu ini sangat efisien, tahan lama dan hemat energi. Jenis lampu LED yang digunakan biasanya memiliki daya rendah 5 sampai 50 watt, tetapi menghasilkan cahaya yang sangat terang dan difokuskan untuk penerangan jalan yang optimal. Kelebihan lampu LED ini memiliki umur yang panjang, mengkonsumsi energi jauh lebih sedikit dibandingkan jalan konvensional seperti lampu sodium atau lampu halogen. Terus yang keempat, pengontrol pengisian. Berfungsi untuk mengontrol pengisian, mengatur aliran energi listrik dari panel surya ke baterai dan memastikan baterai terisi secara efisien tanpa kelebihan beban atau overcharge. Pengontrolan ini juga melindungi sistem dari arus balik yang biasanya merusak komponen. Jenis pengontrol pengisian ada pengisian PWM atau pulse width modulation dan MPPT maximum power point tracking. MPPT lebih efisien karena dapat menyesuaikan pengisian dengan kondisi sinar matahari yang bervariasi. Yang kelima yaitu inverter. Inverter ini berfungsi jika sistem lampu jalan atau jika lampu jalan atau panel surya menggunakan listrik AC untuk menyalakan lampu, meskipun sebagian besar sistem lampu jalan surya menggunakan DC untuk efisiensi yang lebih tinggi. Inverter mengubah arus DC yang disimpan di baterai menjadi arus AC jika diperlukan. Jenis inverter biasanya tidak diperlukan untuk lampu jalan surya untuk menggunakan lampu LED dengan sistem DC. Yang keenam yaitu sensor cahaya atau sensor gelap. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi tingkat cahaya lingkungan. Saat sensor mendeteksi cahaya matahari berkurang, maka sensor akan mengaktifkan lampu jalan. Begitu matahari terbit, lampu akan mati secara otomatis. Jenis sensornya biasanya berupa sensor fotodioda atau sensor berbasis LDR, Light Dependent Resistor. Yang ketujuh yaitu pemasangan dan struktur penopang, yaitu berfungsi untuk mendukung panel surya, baterai, dan lampu di posisi yang sesuai di luar ruangan. Tiang atau pole ini tersebut dari material tahan cuaca seperti stainless steel atau paduan aluminium. Untuk desainnya biasanya dirancang dengan tinggi yang cukup agar lampu jalan dapat menyinari area dengan optimal dan untuk menghindari hambatan seperti pohon atau bangunan. Yang kedelapan yaitu catu daya. Berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari baterai ke lampu LED. Catu daya ini juga dapat dilengkapi dengan sistem pengaturan tegangan untuk memastikan lampu menerima daya yang stabil. Ngomong wis tondang dipotong. Saya Maulana Reva Nugraha ingin meneruskan sistem kerja lampu jalan panel surya. Siang hari, panel surya menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik yang disalurkan untuk mengisi baterai. Malam hari, ketika sensor mendeteksi gelap, lampu jalan akan otomatis menyala dengan energi yang telah disimpan dalam baterai selama
Selama siang hari, lampu akan tetap nyala sepanjang malam hingga baterai habis. Pengisian ulang. Pada siang hari berikutnya, proses pengisian ulang dimulai lagi dengan panel surya. Keuntungan sistem lampu jalan panel surya. 1. Efisiensi energi. Menggunakan energi terbarukan dari matahari. 2. Ramah lingkungan. Mengurangi jejak karbon dengan menggantikan penggunaan energi fosil. 3. Biaya. Mengurangi biaya listrik karena tidak memerlukan sumber daya listrik eksternal. 4. Mudah dipasang dan dikelola. Tidak memerlukan infrastruktur listrik rumit, cocok untuk daerah terpencil. Keamanan dan ketahanan. Sistem ini cenderung lebih tahan lama dan mudah dirawat karena tidak memiliki bagian yang mudah rusak, seperti kabel yang koneksi listrik eksternal. Dengan komponen-komponen tersebut, lampu jalan panel surya dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam penerangan jalan umum atau area publik. Ini adalah desain lampu jalan bertenaga panel surya. B. Instalasi lampu jalan panel surya. A. Pemasangan panel surya. Penentuan arah dan sudut. Panel surya harus dipasang menghadap langsung ke arah matahari. Selatan di belahan bumi utara, utara di belahan bumi selatan. Sudut kemiringan panel disesuaikan dengan latitude lokasi pemasangan. Biaya biasanya 15 derajat sampai 30 derajat. Tempat pemasangan. Panel surya bisa dipasang di atas tiang lampu atau pada struktur terpisah di dekat tiang. Pastikan posisi panel tidak terhalang oleh pohon, bangunan, atau objek lain yang bisa mengurangi efisiensi penyerapan sinar matahari. B. Pemasangan lampu LED. Pemasangan lampu LED dipasang pada ketinggian yang sesuai, sekitar 4-6 meter dari permukaan tanah. Pastikan lampu dipasang dengan sudut yang tepat untuk menghasilkan penerangan yang optimal di jalan. Pemilihan lampu. Pastikan lampu yang dipilih sesuai dengan daya yang dibutuhkan dan dapat memberikan intensitas cahaya yang cukup. Lampu LED 30 watt biasanya sudah cukup untuk jalan umum. C. Pemasangan baterai dan mengontrol pengisian. Lokasi baterai. Baterai dipasang di kotak pelindung untuk melindunginya dari cuaca buruk dan gangguan eksternal. Pastikan lokasi baterai mudah diakses untuk pemeliharaan atau penggantian. Pemasangan pengontrolan pengisi. Pengontrol pengisian dipasang antara panel surya dan baterai untuk mengelola aliran listrik dan mematikan baterai tidak terisi terlebih atau kekurangan pengisian. Penempatan sensor. Sensor cahaya dipasang pada bagian atas tiang atau pada posisi yang memiliki akses langsung terhadap cahaya matahari dan dapat mendeteksi tingkat cahaya sekitar dengan akurat. Pengkabelan. Gunakan kabel yang tahan terhadap cuaca dan sesuai standar keselamatan listrik. Kabel harus dipasang dengan rapi dan terlindung dengan baik untuk menghindari kerusakan oleh cuaca ekstrim atau kecelakaan. Pastikan kabel terhubung dengan benar antara panel surya, mengontrol pengisian baterai, dan lampu LED. Pengujian dan pemeliharaan. A. Pengujian sistem. Setelah pemasangan selesai, lakukan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh sistem berfungsi dengan baik. Periksa apakah lampu menyala secara otomatis saat gelap dan mati saat terang. Uji juga apakah pengisian baterai berjalan dengan lancar dan sistem pengontrol pengisi bekerja dengan baik. B. Pemeliharaan. Pemeliharaan panel surya. Bersihkan panel surya secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada debu atau kotoran yang menghalangi sinar matahari. Pemeliharaan ini penting agar sistem tetap efisien dalam penghasilan energi. Pemeriksaan baterai. Secara rutin
periksa kondisi baterai untuk memastikan tidak ada penurunan kapasitas atau kerusakan. Periksa lampu LED. Lampu LED umumnya tahan lama, tetapi periksa apakah lampu berfungsi dengan baik dan ganti jika sudah rusak atau redup. Keuntungan lampu jalan panel surya: efisien dan ramah lingkungan, menggunakan energi matahari yang bersih dan terbarukan, mengurangi ketergantungan pada listrik pada sumber daya fosil. Hemat biaya, tidak memerlukan biaya listrik bulanan dan dapat mengurangi biaya perawatan jaringan listrik konvensional. Pengoperasian otomatis. Sensor cahaya memungkinkan lampu jalan beroperasi secara otomatis tanpa memerlukan pengaturan manual. Instalasi mudah di area terpencil, tidak membutuhkan sambungan listrik utama sehingga cocok dipasang di daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik. Dengan desain yang tepat dan instalasi yang benar, sistem lampu jalan panel surya dapat memberikan penerangan yang efisien, hemat biaya dan ramah lingkungan sambil mengurangi ketergantungan pada energi fosil. C. Analisis hasil kerja lampu jalan tenaga surya. Lampu jalan tenaga surya menawarkan berbagai keuntungan terutama dalam hal keberlanjutan, penghematan biaya operasional, dan pemanfaatan energi terbarukan. Namun, untuk memastikan sistem berjalan efisien dan efisien, perlu dilakukan analisis terhadap kerja lampu jalan tenaga surya setelah instalasi. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dianalisis untuk mengevaluasi hasil kinerja lampu jalan tenaga surya. 1. Kinerja penerangan lampu LED. A. Kecerahan dan penyebaran cahaya. Pengukuran kecerahan look. Pengukuran tingkat pencahayaan di area yang diterangi oleh lampu jalan surya perlu dilakukan penggunaan alat pengukur look. Kecerahan yang ideal untuk jalan raya umum berkisar antara 5 sampai 20 look, tergantung pada tingkat kepadatan lalu lintas dan jenis jalan. Saya Rial Niar Musyafa ingin melanjutkan presentasi dari Mas Revan. Hasil ideal, lampu jalan harus dapat memberikan pencahayaan yang merata tanpa adanya area yang terlalu terang atau terlalu gelap. Masalah yang mungkin muncul jika pencahayaan tidak memenuhi standar atau tidak merata. Bisa jadi penyebabnya adalah posisi lampu yang tidak optimal, penggunaan lampu dengan daya terlalu rendah, atau adanya obstruksi seperti pohon yang menghalangi cahaya. B. Durasi penerangan. Waktu operasi lampu jalan surya harus beroperasi secara otomatis mulai dari senja atau ketika sensor cahaya mendeteksi kurangnya cahaya, hingga pagi hari atau ketika matahari terbit. Masalah mungkin muncul jika lampu tidak menyala atau mati lebih awal. Kemungkinan ada masalah dengan kapasitas baterai atau sistem pengontrol pengisian. Penguji waktu hidup. Lakukan pengujian untuk memastikan bahwa lampu tetap menyala selama periode yang cukup panjang, biasanya antara 10 hingga 14 jam per malam tergantung pada lokasi dan kondisi cuaca. 2. Kinerja panel surya. A. Efisiensi pengisian energi. Produk energi panel surya harus mampu menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan daya lampu LED. Pengujian dilakukan untuk memeriksa apa panel menghasilkan daya yang sesuai dengan kebutuhan baterai dan lampu. Masalah yang mungkin muncul jika produksi energi rendah kemungkinan besar disebabkan oleh penempatan panel yang tidak optimal, terhalang oleh objek seperti pohon atau bangunan, kotoran pada panel, atau kerusakan pada panel itu sendiri. Pemantauan tegangan dan arus. Memastikan bahwa panel surya memberikan tegangan dan arus yang tepat. Untuk pengisian baterai, pengontrol pengisi harus berfungsi dengan baik untuk menghindari overcharging atau undercharging. B. Ketersediaan cahaya matahari. Kondisi cuaca dan musim. Efisiensi panel surya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim. Pada hari mendung atau selama musim hujan, panel surya akan menghasilkan lebih sedikit energi. Oleh karena itu, analisis hasil kinerja perlu mempertimbangkan
variasi dalam intensitas cahaya matahari yang diterima sepanjang tahun. Solusi: menggunakan panel surya dengan kapasitas lebih besar atau baterai yang lebih besar untuk memastikan sistem dapat tetap berfungsi dengan baik meskipun ada periode sinar matahari terbatas. 3. Kinerja baterai. Kapasitas penyimpanan baterai. Kapasitas dan daya tahan baterai. Baterai harus mampu menyimpan cukup energi untuk menyalakan lampu sepanjang malam. Analisis harus mencakup evaluasi terhadap apakah baterai dapat bertahan dengan kapasitas yang ada. Masalah yang mungkin muncul jika lampu mati lebih awal atau tidak menyala. Bisa jadi baterai tidak terisi penuh atau kapasitas baterai sudah menurun. Pengujian kapasitas baterai. Lakukan pengujian terhadap kapasitas baterai dengan monitor waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh baterai dan waktu opsional lampu. Jika baterai cepat habis, maka kapasitasnya mungkin perlu ditingkatkan atau baterai perlu diganti. B. Usia dan kendalan baterai. Usia baterai biasanya memiliki usia pakai antara 3 hingga 5 tahun, tergantung pada jenis dan perawatan yang dilakukan. Pemantauan usia baterai dan performanya sangat penting untuk mengidentifikasi kapan penggantian perlu dilakukan. Masalah yang mungkin muncul: penurunan performa baterai dapat mengurangi kinerja keseluruhan sistem. Periksa baterai secara berkala untuk memastikan bahwa baterai tidak mengalami degradasi atau kerusakan. 4. Kinerja sistem pengontrol pengisian. Pengaturan pengisian yang efisien. Fungsi charge control. Pengontrol pengisian charge controller yang tepat dapat membantu peningkatan efisiensi sistem dengan memastikan pengisian baterai yang optimal tanpa overcharging atau undercharging. Masalah yang mungkin muncul jika pengontrol pengisian tidak bekerja dengan baik, maka baterai bisa rusak atau tidak terisi penuh. Pengontrol pengisian dengan teknologi MPPT biasanya lebih efisiensi daripada PWM dalam sistem dengan panel surya besar. 5. Pengoperasian otomatis sensor cahaya. Keakuratan sensor cahaya. Fungsi sensor cahaya bertugas untuk mendeteksi perubahan cahaya yang mengaktifkan atau mematikan lampu sesuai kebutuhan. Masalah yang mungkin muncul: sensor yang rusak atau tidak akurat bisa menyebabkan lampu menyala terlalu awal, terlambat, dan bahkan tetap menyala sepanjang hari. Solusi: periksa sensor secara rutin dan pastikan tidak ada kotoran dan gangguan yang mempengaruhi kinerjanya. 6. Analisis biaya dan penghematan energi. Penghematan energi. Biaya operasional. Salah satu keuntungan utama lampu jalan tenaga surya adalah penghematan biaya operasional karena tidak memerlukan biaya listrik bulanan. Perhitungan penghematan energi dibandingkan dengan sistem lampu jalan konvensional yang menggunakan listrik PLN dapat menunjukkan seberapa efektif sistem ini dalam jangka panjang. Analisis penghematan dalam jangka panjang. Biaya operasional akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem konvensional yang bergantung pada sumber energi fosil. B. Pengembalian investasi ROI. Perhitungan ROI. Meski biaya instalasi awal lampu jalan tenaga surya cenderung lebih tinggi daripada sistem konvensional, penghematan biaya listrik yang terus-menerus dapat menghasilkan ROI yang baik dalam 5-10 tahun. Keuntungan jangka panjang. Lampu jalan surya mengurangi biaya pemeliharaan dan pengoperasian sistem listrik, serta mengurangi dampak lingkungan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rizal. Saya Wiku Paulang Bayu Kuncoro mau melanjutkan presentasi dari Mas Rizal. Saya akan membacakan RAB. Buat RAB memiliki 7 item. Yang pertama, 1 lampu 500 watt, 1 piece, dan harganya 200.000. Kedua, panel surya 1 piece yang harganya 500.000.
Ketiga, pipa besi 2,5, jumlahnya 4 meter, harganya 800.000. 4, pipa besi 2, jumlahnya 2 meter, harga Rp200.000. 5, kabel serabut 5 meter, harganya Rp50.000. 6, baterai ilitium 30 ampere 30 mAh 1 piece, harganya Rp350.000. Keenam, baterai litium 30 ampere 30 mAh 1 piece, Rp350.000. 7, power inverter 500 watt 1 piece, harga Rp150.000. Jumlah dari keseluruhan RAB ini sebesar Rp2.250.000. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Analisis hasil kerja lampu jalan tenaga surya melibatkan pengujian terhadap beberapa faktor utama seperti kecerahan cahaya, durasi penerangan, efisien panel surya, kapasitas baterai, dan pengoperasian sensor otomatis untuk memaksimalkan sistem kerja dengan optimal. Pemeliharaan dan pengujian berkala harus dilakukan dengan pengamatan yang cermat. Lampu jalan tenaga surya dapat memberikan pengarahan yang efisien, ramah lingkungan, dan menguntungkan dalam jangka panjang. Saya mewakili dari teman-teman apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.